Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel YouTube kami. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah cerpen dan karya saya sendiri. Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Namaku Nyai. Cerpen ini saya ikut sertakan dalam sebuah tantangan Lokit, yaitu tantangan di dalam sebuah grup Facebook yang bernama Loker Kata. Namun sayang, cerpen ini tidak masuk dalam kategori yang bagus. Oke, mari kita dengarkan cerpen yang berjudul Namaku Nyai. Tubuh sintalku berlenggak-lenggok berjalan bak Pragawati, melewati rumah-rumah yang tertutup rapat pintu dan jendelanya. Aku tahu, di balik gorden jendela ada yang mengintip. Bisa jadi mata penuh iri para istri melihatku dengan sinis. Hei, kemana para suami mereka? Biasanya mereka akan lari secepat kilat keluar rumah demi melihatku. Mungkin mereka diikat kencang di kursi dengan tali tambang oleh istrinya. Bukan urusanku juga. Akan tetapi aku suka momen di mana telinga suami dijewer kuat oleh istrinya. Itu hiburan buatku. Langkahku terayun anggun penuh percaya diri. Sebentar lagi akan terdengar siulan nakal dari para pemuda pengangguran yang sedang nongkrong di pos ronda. 5, 4, 3, 2. Sweet. Benar kan prediksiku? Aku bahkan hafal suara siapa yang bersiul tanpa melihat orangnya. Baru pulang, Nyai? Pertanyaan basi dari orang yang sama. Kusunggingkan senyum menggoda. Mata yang sengaja dilapisi lensa biru kukedipkan sebelah. Dengan bulu mata extension lentik dan tebal. Tanpa kata yang terucap untuk menjawab, itu sudah cukup memancing syahwat. Dapat kurasakan tatapan laparnya mengguliti tubuhku. Tak kuhiraukan lontaran kata-kata merayu penuh gombalan. Aku suka bermain-main. Kontrakan 5 petak di depan sudah terlihat. Setelahnya ada rumah besar dengan tembok bercat merah berpagar hitam. Berhenti sejenak untuk membentulkan rok sepan putih yang panjangnya pas selutut dengan belahan hingga paha di sisi kiri, mengibaskan debu tak terlihat ke kemeja selimpit biru langit yang menonjolkan dadaku. Kukancingkan kemeja hingga atas yang tadi sengaja dilepas satu. Sekonyong-konyong, perasaan segan merasuki pikiran. Apakah karena keangkeran rumah itu atau penghuninya yang membuat lenyap nyali besarku tadi? Aku menertawakan diri sendiri. Ternyata aku masih memiliki rasa malu itu. Ternyata aku masih memiliki rasa itu, malu. Aku merutuki kegagalan pertemuanku dengan tamu dari ibu kota. Andaikan saja terjadi, aku bisa pulang malam seperti biasa dan tak akan ada kemungkinan untuk bertemu dengan lelaki berhidung elang sore itu. Kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Ayo, aku antarkan pulang. Hujan deras disertai petir, memakai sendal jepit tipis kanan kiri berbeda warna. Aku lari tergesa-gesa melindungi kantong kresek hitam di balik baju lusuhku yang berisi seliter air, tempe, dan lauk asin. Nahas, batu besar membuatku terjatuh. Untungnya tadi aku minta kepada pemilik warung beberapa kantong kresek untuk melapisi belanjaan. Mbak Kesatria dalam dongeng. Datang lelaki berhidung elang, mengulurkan tangan, sigap membantu mengantarku pulang memakai mobil sedan merah. Bagi gadis belasan tahun, sulit rasanya untuk tidak terperosok pada pesona kebaikannya. Suara klakson mobil di belakang membuyarkan lamunanku. Sedan merah metalik melewatiku pelan. Mereknya sudah berganti. Seorang wanita duduk angkuh menatap lurus ke depan. Berbeda dengan lelaki di sampingnya, memberikan senyuman manis. Senyum yang selalu bisa membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku mematut di depan cermin besar, meraba wajah yang tak termakan usia. Sadar diri usiaku sudah 30 tahun lebih. sedangkan dunia kerjaku diperlukan perempuan muda cantik dan energik.
demi mempertahankan eksistensiku. Sebulan yang lalu aku pergi lagi ke Nini Entis di Cililin, mengganti dari emas ke berlian dan menambah 1 titik untuk ditanam. Kemana kalian ketika aku dan adik-adikku kelaparan? Kemana ketika aku menggedor-gedor pintu untuk minta tolong bapakku sakit? Kemana kalian ketika aku memelas minta pekerjaan? Kemana ketika mayat ibuku tidak bisa ditebus di rumah sakit? Adakah yang memberi pinjaman uang? Tidak ada satupun dari kalian yang sudi menolong. Jadi jangan protes, kami masih hidup karena kalian yang memberi makan. Kami masih hidup bukan karena kalian yang memberi makan. Lipatan-lipatan ingatan kembali muncul, menjebol pertahanan ketangguhanku. Perihnya hidup mengharuskan aku menjalani ini. Kutulikan telinga dari gunjingan menyakitkan. Kutebalkan muka setiap berpapasan dengan warga. Tanpa isak tangis, pipiku sudah basah. Kalau mengingat aku telah membungkam penolakan warga atas pilihan pekerjaanku. Sama halnya dengan malam kemarin dan malam-malam sebelum kemarin, aku pulang tengah malam. Namun, rute kali ini tidak dari biasanya. Aku waspada, teringat sebelumnya tukang ojek yang biasa mengantarkan susah dihubungi. Walaupun ada temannya yang bisa menggantikan. Pakai jalan lain, Nyai, biar cepat. Nyai, hanya orang-orang sekampung yang biasa memanggilku dengan nama itu. Orang-orang di luar itu selalu memanggilku Clara, sesuai panggilan di tempat kerja. Begitupun Kang ojek langganan pasti memberikan nama Clara untuk temannya. Sepanjang jalan aku mempertimbangkan taktik. Di jalanan sepi, pohon-pohon rimbun, semak-semak, pencahayaan kurang, tempat yang pas untuk saling merayu dan bercumbu, motorku berhenti. Turun, Nyai. Tanpa banyak tanya, kuturuti permintaannya. Aku memasukkan tanganku ke dalam tas, menggenggam botol kecil, benda yang selalu aku bawa. Dia melepaskan helm, tapi tidak dengan maskernya. Perlahan menghampiriku. Peluh dingin terasa, gemetar seluruh badan. Aku memaksakan berdiri ajak. Tangan kiri berpegangan pada besi di ujung motor. Tangan kanan tetap berada di dalam tas. Berjarak sejengkal, dia menatap lekat-lekat wajahku. Dalam keremangan malam dapat kulihat sorot matanya mendamba. Sempurna. Suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Aku menantang tatapannya, menyembunyikan ketakutan di hadapannya. Tangannya menyentuh daguku. Aku ingin kamu, Nyai, tapi aku tidak. Harus mau, karena Nyai sudah mengundangku. Aku tidak menerima tamu. Tegasku dengan membuang muka ke samping jalan. Sentuhan di daguku berubah menjadi cengkraman kasar. Bibirnya menempel di telinga kiriku. Maka besok kampung akan geger dengan temuan mayat baru, bisiknya. Aku mengelap kasar telingaku, menghapus jejak sentuhan bibirnya. Dia tersenyum menyeringai. Aku menelan ludah, bersiap-siap. Matanya menyisir setiap lekuk tubuhku. Mungkin sekarang darah lelakinya membuncah. Kurat-kurat gairah semakin tampak pada wajahnya. Jari jemarinya bermain-main di alisku, mataku, hidungku, pipiku. Kubiarkan dia terlena sejenak dengan kepasrahanku, hingga kuputuskan menyudahi kelancangan tangannya di wajahku. Bibirnya hampir menyentuh bibir merahku, tetapi aku sigap menyemprotkan cairan ke matanya. Sialan, umpatnya. Tak ingin membuang waktu, langsung melesat lari mencari jalan yang lebih terang. Aku terus berlari tanpa melihat ke belakang sambil berteriak, "Tolong, tolong!" Tiba-tiba mataku silau karena sorot lampu kendaraan. Aku roboh, tertunduk lemas, rasanya napasku sudah habis. Aku menyipitkan mata. Seseorang turun dari mobil sedan merah. Dahiku berkerut. Dia mengulurkan tangan untuk yang kedua kalinya setelah 15 tahun silam. Tanpa perlu berpikir panjang, aku bungah menyambut uluran tangannya. "Kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Ayo, aku antarkan kamu pulang." Bahkan ucapannya pun tetap sama.
Bertepatan dengan ajakannya, deru suara motor terdengar. "Berhenti, Nyai!" teriaknya. Kedua matanya memancarkan bola api. Aku cepat berlindung di belakang badan besar lelaki berhidung elang. "Serahkan wanitaku," pinta lelaki bermasker. "Dia bukan wanitamu," ujar lelaki berhidung elang. "Aku tak akan melepaskan buruanku. Begitupun denganku." Lelaki bermasker turun dari motor, merogoh benda dari kantong jaketnya. Mereka saling mendekat, berjalan sama-sama cepat. Lelaki bermasker mengacungkan benda tajam. Tanpa babi bu, langsung menikam perut lelaki berhidung elang. Namun, lelaki berhidung elang dengan mudah menghadang. Tangan lelaki berhidung elang begitu cepat berkelebat. Tak perlu duel lama, badan lelaki bermasker lebih kecil dibanding mata badan lelaki berhidung elang. Dalam hitungan detik, tubuh lelaki bermasker ambruk. Perut sebelah kanannya tertancap pisau kecil. Aku menjerit ketakutan. Telah 3 hari otakku dikuras, dipaksa untuk berpikir lebih keras dari hari-hari sebelumnya. Aku menyalakan pematik dengan santai dan menarik asap rokok masuk ke dalam paru-paruku, menikmati sensasi gurih dan manisnya yang telah membuatku candu. Kupejamkan mata kuat-kuat, menghalau adegan-adegan mengerikan. Bukan untuk penglihatanku saja, tetapi hatiku pun. Lalu kuisap lagi rokok dalam-dalam, mengembuskan asap perlahan-lahan. Sesaat, terlihat kumpulan asapnya meliuk-liuk di dalam bebas, berpencar, lalu hilang. Ah, andaikan saja aku bisa seperti asap rokok, menghilang. Terima kasih sudah menyelamatkanku, tapi kamu belum menyelamatkanku. Maksudnya, tidak pagi, tidak siang, tidak sore, terutama malam, kamu selalu datang di kepalaku. Setiap malam-malam panjang aku selalu tidur dalam kegelisahan, meskipun istriku sudah mendekapku erat, dan itu sangat menyiksa. Kamu sudah meracuniku terlalu dalam. Aku kesakitan. Lalu aku harus bagaimana? Bantu aku mewujudkan angan-anganku. Aku selalu membayangkan percumbuan dengan kriuk ranjang denganmu. Aku tidak akan meminta berulang-ulang. Cukup sekali. Hanya sekali. Yakin? Iya. Suara ponsel di atas meja menyadarkanku dari kepingan menyakitkan. Dari Mami, pemilik salon, seorang transgender baik hati yang pertama kali memberiku pekerjaan. "Halo Mami." "Iya sudah. Seperti biasa, pulas." "Iya, kecubung selalu berhasil." "Ya Mami, terima kasih bantuannya." "I love you too Mami." Kumatikan puntung rokok di aspak batu marmer, lalu duduk di pinggir ranjang, menatap puas lelaki cinta pertamaku. Sungguh, berdekatan seintim ini adalah impianku, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Hanya antara permintaan kasar dan halus yang membedakan lelaki berhidung elang dan lelaki bermasker. Tujuannya tetap sama. Aku buruannya juga. Aku patah sepatah-patahnya. Caranya memandangku tak kalah sama dengan warga. Ini lebih sakit. Aku menertawakan keluguanku. Tidak ada makan siang gratis di zaman sekarang. Sambil menunggu mobil jemputan yang disediakan ibu bos sejak kejadian, aku merapikan mini dress merah polos tanpa lengan dengan sisi bahu terbuka satu, memberikan touch up pada make upku, membuang bubuk yang hanya dipakai setengah, diminum lelaki berhidung elang. Kuharap esok dia terbangun. Kalaupun kematian menjemput, itu di luar kuasaku. Namaku Nyai, hanya seorang pemandu lagu. Aku tidak pernah tidur dengan lelaki manapun, dan tidak akan pernah sebelum ijab kabul terlaksana.